A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan ini dalam rangka kita bersilaturahmi dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru dunia. Juga kita mendengar atau mengupas, menyimak hadis-hadis daripada Rasulullah SAW yang semoga kiranya akan banyak hikmah, akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Di kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil tema tentang kelalaian dalam melaksanakan sholat. Ini ada sebuah hadis, man tahwana bisolati ma'al jamaah aqobatullah atau aqobahullahu ta'ala bisnatai asyarata baliyah. Barang siapa yang menganggap enteng atau yang lalai untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah ancam siksa dia dengan 12 macam musibah. Jadi 12 macam musibah akan mengancam orang yang lalai dalam melaksanakan sholat jamaah. 12 macam ini dibagi 4 poin atau 4 bagian. Dibagi 4 bagian. Jadi masing-masing 3 kategori musibah, 12 macam, dibagi 4 posisi atau 4 bagian, masing-masing 3. 4 kali 3 12. 3 pertama itu Allah ancamkan, Allah jadikan perhatian di dunia. 3 di dunia. Ada lagi 3 pada saat kematian, 3 pada saat dikubur, ada lagi 3 pada saat hari kiamat kelak. Jadi 3 macam. Di 4 posisi dunia, saat di dunia, saat mati, saat dikubur, dan saat hari kiamat. Siksa atau musibah yang Allah ancamkan 3 macam di dunia bagi orang yang lalai melaksanakan sholat adalah: pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah angkat keberkahan dari kasab, dari usaha, dari kerjanya, bahkan dari rezekinya. Jadi kalau berkah diangkat, jangankan sedikit, banyak pun nggak akan cukup. Ini yang disebut diangkat keberkahan. Kerja cuman keringat doang, upahnya, gajinya belum cukup 1 bulan, baru seminggu habis, gak berkah. Merana dan merana padahal dia kerja. Itu siksa karena meninggalkan sholat. Kemudian siksa karena lalai dalam melaksanakan sholat. Bukan meninggalkan sholat, lalai dalam melaksanakan sholat. Kemudian siksa yang kedua yang Allah berikan di dunia bagi orang yang lalai dalam melaksanakan sholat adalah yunja'u minhu nurus sholihin. Allah angkat, Allah copot dari dirinya cahaya orang soleh. Nggak ada tanda kesolehan bagi orang yang berani melalaikan salatnya. Luar biasa, subhanallah.
Makanya jangan sampai lalai dalam sholat. Lalai itu beragam. Bisa saja melaksanakan tapi tidak memperhatikan rukun dan kewajiban dalam salatnya, atau bahkan sunnah-sunnahnya. Ini nih, ancaman yang luar biasa. Kalau nggak ada tanda soleh, ya tanda apa lagi kalau bukan tanda keburukan. Selain dari soleh adalah toleh, alias sebaliknya, yang didapati binasa, kerusakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siksa yang diberikan bagi orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Ini diberikan siksanya di dunia, yaitu yakunum mabgudun fi qulubil mu'minin. Dia selalu tidak disukai alias dibenci oleh setiap orang-orang yang beriman, atau setiap mukmin. Pandangannya, memandangnya selalu dengan pandangan kebencian, tidak suka karena orang itu karena melalaikan dalam melaksanakan sholat, lalai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini 3 hal yang siksa yang diberikan, yang Allah berikan pada orang yang lalai melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada lagi 3 siksa, yaitu akan diberikan pada saat orang itu mati. Apa yang pertama? Yukbadu ruhuhu unsanan walau syaraba ma'al anhar. Saat diangkat ruh atau dicabut ruhnya, maka dalam keadaan dahaga, haus yang sangat luar biasa, sekalipun dia minum seluruh air sungai yang ada di permukaan bumi ini. Sungai ini ya, Kali Ciliwung, Kali Angke, dia minum gak bakalan habis tuh hausnya, gak bakalan sembuh tuh hausnya. Itu pada saat sakaratul mautnya, pada saat matinya, haus dahaga yang luar biasa. Itu siksa bagi orang yang lalai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, yustaddu alaihi naj'urahi. Sangat luar biasa sakitnya pada saat rohnya diangkat atau dicabut oleh Allah. Kemudian yang ketiga, siksa pada saat matinya adalah yukhawfu alaihi min zawalil iman. Khawatir keimanannya lepas pada sakaratul maut, yang pada akhirnya meninggal tidak membawa iman. Adres akhirnya adalah neraka karena tanpa iman sedikit pun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahadirin sahabat yang dirahmati Allah, ini baru 3 macam siksa masing-masing di dunia dan pada saat mati. Dan tiga berikutnya, yaitu 3 pada saat dikubur, siksa dikubur, 3 pada saat hari kiamat. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kiranya ini bisa bermanfaat sebagai motivasi kita untuk berbuat yang lebih baik, terutama memperhatikan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Inna sholata kanat alal mu'minina. Kita mau perhatikan sholat supaya kita tidak terancam dengan siksa Allah dunia, kubur, saat mati, di dunia, siksa saat di dunia, saat mati, saat dikubur, ataupun saat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala macam musibah itu, karena kita berani dan mau memperhatikan sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.